Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mengenai gaya dan gerak. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Amalita Azia Septiarini. Biasa dipanggil Amalita. Salam kenal anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita membahas gaya dan gerak, Ibu ingin membahas sedikit materi yang sebelumnya pernah kita bahas, yaitu siklus hidup makhluk hidup. Kira-kira dia masih ingat gak nih, apa itu siklus hidup makhluk hidup? Apa ya? Apa itu siklus hidup? Masih ingat? Coba diingat-ingat lagi. Kira-kira apa ya siklus hidup itu? Baik, Ibu jawab ya. Siklus hidup adalah suatu proses yang menandai perkembangan suatu organisme sejak memulai hidupnya di bumi sampai bereproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Bisa dibilang siklus hidup itu adalah suatu proses dari kita lahir sampai kita meninggal. Contohnya, salah satu contohnya adalah daur hidup ayam yang ada di gambar ini, itu daur hidup ayam. Yo, kira-kira apa nih daur hidupnya? Dari ayam dewasa, akhirnya ayam dewasa bertelur, menghasilkan telur. Telur yang dirami menghasilkan embrio. Embrio yang sudah lama dirami akan menetas. Setelah menetas akan menghasilkan anak ayam. Nah, setelah jadi anak ayam, dia jadi apa lagi ya? Kira-kira jadi apa? Jadi ayam dewasa atau ayam betina. Setelah jadi ayam betina, akan bertelur lagi. Bertelur menghasilkan telur. Telur yang dirami menghasilkan embrio. Embrio yang sudah lama dirami akan membuat telur menetas. Setelah telur menetas, akan menghasilkan anak ayam. Begitu seterusnya. Itu dinamakan daur hidup ayam atau siklus hidup. Siklus hidup itu dilakukan secara berulang-ulang. Hari ini kita akan membahas materi mengenai pengertian gaya dan macam-macam gaya. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu gaya? Jika belum tahu, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga mengalami perubahan posisi atau kedudukan. Bisa dibilang bergerak. Contohnya, saat kita menarik mobil-mobilan, saat kita menarik keranjang, mendorong meja, atau mendorong gerobak. Itu dinamakan gaya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya normal, gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Yang pertama, gaya normal. Gaya normal adalah reaksi yang timbul ketika suatu benda diletakkan secara tegak lurus di atas sebuah permukaan bidang. Contohnya, saat kita meletakkan buku di atas rak buku. Yang kedua, gaya otot. Gaya otot adalah
macam-macam gaya yang dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki otot. Gaya ini timbul karena adanya sebuah koordinasi. Koordinasi tersebut terjadi di antara struktur otot dan rangka tubuh. Contohnya, saat kita mengangkat benda yang berat. Yang ketiga, gaya gesek. Gaya gesek adalah macam-macam gaya yang muncul akibat adanya sentuhan langsung antara dua permukaan benda. Gaya gesek memiliki arah yang selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Contohnya, saat kita bermain sepatu roda atau ice skating. Yang keempat, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Pegas yang dimaksud di sini adalah pegang yang memiliki sifat elastis. Gaya pegas dapat muncul karena pegas tersebut bergerak. Contohnya, karet, ketapel, dan panahan. Yang kelima, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah macam-macam dari gaya tarik. Gaya gravitasi ini akan menarik pada keseluruhan benda bermassa. Tarikan tersebut akan mengarah ke permukaannya. Contohnya, buah apel yang jatuh ke tanah. Yang keenam, gaya magnet. Gaya magnet adalah konsekuensi dari adanya elektromagnetik, salah satu dari 4 gaya dasar alam dan disebabkan oleh gerakan muatan. Contohnya, saat magnet bertemu dengan besi atau paku. Magnet tersebut menarik paku dan besi tersebut. Yang ketujuh, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang berasal dari benda dengan muatan listrik. Benda-benda yang bermuatan listrik tersebut menghasilkan medan listrik. Contohnya saat kita mencolokkan kabel ke stop kontak. Contoh berikutnya lagi, saat kita ingin menyetrika baju, menyalakan lampu, mencarger handphone, dan masih banyak lagi. Setelah Ibu menjelaskan pengertian dan macam-macam gaya, Ibu ingin mengetes kemampuan kalian. Soal yang pertama, dorongan atau tarikan disebut A. Aksi, B. Reaksi, C. Gaya, D. Daya. Ayo coba tebak anak-anak. Kira-kira apa ya jawabannya? Ada yang tahu? Jawabannya adalah gaya. Ya, jawabannya adalah gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang ditimbulkan oleh suatu benda. Contohnya adalah saat kita menarik mobil-mobilan dan saat kita mendorong meja. Nah, itu dinamakan gaya. Soal yang berikutnya, soal kedua. Gaya yang timbul karena gaya tarik bumi disebut A. Gravitasi, B. Magnet, C. Pegas, D. Listrik. Ayo, kira-kira apa ya jawabannya? Ayo tebak anak-anak. Ada yang sudah tahu jawabannya? Jawabannya adalah gravitasi. Iya, jawabannya gravitasi. Gravitasi gaya yang timbul karena gaya tarik bumi. Kenapa ya? Karena gaya tarik bumi itu dihasilkan oleh gaya gravitasi yang menarik benda bermassa. Contohnya, buah apel yang jatuh ke tanah. Soal yang berikutnya, soal yang ketiga. Bola yang menggelinding akan berhenti karena adanya gaya A. Magnet, B. Otot, C. Pegas, D. Gesek. Ayo coba tebak anak-anak, kira-kira apa ya jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah gaya gesek. Iya, gaya gesek. Jawabannya itu gaya gesek karena gaya gesek itu adalah pertemuan antara dua permukaan
atau suatu benda yang bertemu dengan benda lainnya yang mengalami pergesekan. Salah satu contohnya adalah bola yang menggelinding di atas permukaan datar atau permukaan kasar. Bola yang menggelinding akan berhenti karena adanya pergesekan antara dua permukaan. Itu dinamakan gaya gesek. Baik, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.